Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Stealth yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat tempur yang mampu melakukan apa saja. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah US Navy jauh di masa depan. Untuk menanggulangi ancaman teroris, dibuatlah program baru dengan dipersenjatai teknologi canggih. Tujuannya untuk menghancurkan musuh dimanapun mereka berada. Ada lebih dari 400 pilot terlibat, namun hanya 3 pilot terbaik yang dipilih. Di antaranya ada Wade, Henry, dan Gannon yang sedang melakukan pelatihan di Galon, Nevada. Dari hasil pelatihan tersebut, mereka bertiga mendapat nilai sempurna. Sementara itu, Kapten US Navy bernama Georgie sedang menelpon seorang senator AS bernama Ray. Melihat performa para pilotnya, Georgie meminta untuk melanjutkan fase kedua, namun dalam fase tersebut membutuhkan berbagai macam pertimbangan. Tak lama ketika pilotnya kembali ke camp, Georgie kemudian memberitahukan kabar baik di mana mereka bertiga akan bertugas di sebuah kapal induk USS Abraham Lincoln dan mendapat teman baru di sana. Meski terlihat keberatan, namun ia tetap harus menuruti perintah kaptennya. Actually, what Lieutenant Wade did was right. That's good, and 4 is an unlucky number. See that smile of yours getting any smugger? You look like you just been hit in the gut. Beberapa hari kemudian, Georgie beserta timnya tiba di kapal induk USS Abraham Lincoln. Di sana mereka dikenalkan dengan sebuah pesawat tanpa awak yang diberi nama Eddie. Di tengah Georgie menjelaskan tentang Eddie, komandan kapal bernama Dick tiba. Dick yang juga merupakan mantan pilot pro sempat memuji Gannon yang menjadi peringkat lama, dan setelah Dick pergi, Georgie meminta para timnya untuk mempelajari tentang Eddie sebelum mereka memulai misi terbang bersama. Di malam harinya, masing-masing mulai mempelajari tentang Eddie. Meski sekarang tim tersebut merupakan pilot terbaik, rasa kekhawatiran tetap muncul mengenai mereka yang akan digantikan oleh Eddie. Di keesokan paginya, gladi bersih dilakukan untuk mencari serpihan di landasan yang bisa mengganggu pesawat terbang lepas landas. Di tengah gladi bersih berlangsung, Dick sedikit khawatir mengenai program yang Georgie jalankan di kapalnya. Namun Georgie meyakinkan bahwa program tersebut sudah disetujui oleh orang Gedung Putih. Setelah pengecekan landasan selesai, Wade, Henry, dan Gannon bersiap untuk lepas landas. Dan setelah mereka bertiga lepas landas, sekarang giliran Eddie siap meluncur. Namun berbeda dengan pesawat tempur lainnya, Eddie lepas landas layaknya helikopter yang tidak membutuhkan landasan pacu. Sementara itu, Georgie yang melihat semua timnya pergi segera menuju ke ruangan monitor. Kemudian, Georgie memerintahkan Gannon untuk mengajari Eddie formasi tempur. Tak lama Dick pun tiba untuk menyampaikan bahwa Georgie mendapat misi mendadak. Di sisi lain, Eddie yang baru belajar formasi melakukan kesalahan dalam posisi. Meski begitu, Eddie dengan mudah menyesuaikan posisi dengan manuver yang sulit. Man, EDI the first. Sementara itu, Georgie yang mendapat misi mendadak segera memerintahkan Gannon beserta timnya untuk melakukan misi taktis. Berdasarkan laporan dari CIA, terdapat 4 kelompok teroris yang akan melakukan pertemuan di Rangoon, Myanmar. Para teroris tersebut berniat melancarkan serangan ke Amerika, dan untuk Eddie, ia memerintahkan Eddie untuk mengamati serangan yang dilakukan oleh Gannon beserta timnya.
Dan setelah koordinat diterima, Gannon beserta timnya pergi ke Myanmar dengan kecepatan 4 Mach. Perlu diketahui bahwa 1 Mach setara dengan 1238 km per jam. Under control, what about the UCAV? Meet in 24 minutes. And confirms Talon 1. We'll observe your attack. Tak butuh waktu lama, Georgie beserta timnya hampir tiba di sebuah gedung yang diduga menjadi tempat perkumpulan para teroris. Sementara itu, di pusat komando, Georgie beserta timnya mulai melakukan simulasi untuk menyerang gedung tersebut. Namun lokasi gedung yang berada di tengah kota membuat Georgie kesulitan. Di sisi lain, Eddie mulai menyambungkan informasi dengan satelit untuk memindai orang-orang yang berada di dekat gedung tersebut. Eddie mampu mengidentifikasi target lewat suara, retina, bahkan sidik jari, dan memastikan bahwa gedung tersebut merupakan tempat perkumpulan para teroris. Created all network-centric spy satellites. Under construction. Specs indicate. Raise truncheon implosion bomb. Control, we have our targets. Gannon yang hampir tiba di lokasi kejadian meminta instruksi dari pusat komando. Namun karena terletak gedung di tengah kota, Georgie beserta timnya mulai kebingungan. Di tengah kebingungan yang terjadi, Eddie tiba-tiba memberi saran untuk menembak rudal ke arah gedung tersebut. Namun rudal yang ditembakkan harus secara vertikal supaya puing-puing tidak berjatuhan di tengah kota. Namun, dengan membuat pesawat menukik secara vertikal, sekitar 73% bisa mengakibatkan pilot mengalami turbulensi yang membuat pilot turu. Sedang Dick yang mendengar hal itu memerintahkan untuk mundur karena terlalu berisiko. Meski begitu, Georgie tetap ingin melanjutkan misinya karena hal itu merupakan kesempatan untuk memusnahkan para teroris. Sampai akhirnya, Georgie memutuskan agar Eddie yang menembakkan misil untuk mengurangi risiko. Namun keputusan tersebut ditentang oleh Gannon karena Eddie baru belajar. Perdebatan singkat sempat terjadi sampai pada akhirnya Georgie memutuskan untuk kontak dengan pusat untuk menembakkan rudal. Gannon mulai terbang secara vertikal dan setelah ketinggian cukup, Gannon mulai menukik secara vertikal. Karena gerakan tersebut, tekanan darah Gannon mulai melonjak. Meski demikian, Gannon berhasil menembakkan rudal Truncheon hingga menembus dasar gedung. Akibat dari ledakan rudal tersebut membuat gedung amblas tanpa korban warga sipil di sekitar gedung. Sementara Gannon yang sempat kembali sadar dan misi pun sukses. Namun, dari tindakan Gannon, Eddie mulai belajar sesuatu. Sebelum mereka mendarat ke kapal, sebuah badai muncul, dan dari badai itu, sebuah petir menyambar Eddie. Akibat dari sambaran petir itu, membuat Eddie sedikit hilang, yang membuat Eddie harus melakukan pendaratan darurat. First, but the UCAV is gonna need the net. Setelah insiden tersambarnya petir, Eddie mendapat perbaikan oleh seorang teknisi. Melihat Gannon yang muncul, sang teknisi segera memberitahukan bahwa Eddie mulai menulis kode-kode aneh dan kemungkinan hanya bisa dipecahkan oleh pencipta Eddie yang bernama Orbit. Sang teknisi juga menemukan fakta bahwa Eddie diciptakan untuk berevolusi, namun sang teknisi masih meragukan kemampuan Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Gannon kemudian segera pergi ke ruang Georgie. Di sana Gannon menyampaikan bahwa perang bukan layaknya sebuah game dan Gannon mempunyai firasat buruk mengenai Eddie. Namun, Georgie menganggap alasan Gannon hanya karena ia takut digantikan oleh Eddie. Georgie juga menjelaskan bahwa ia melakukan percobaan tersebut demi meminimalisirkan korban jiwa saat misi perang berlangsung. Hanya butuh satu misi sukses dan menjadikan proyek Eddie menjadi terobosan terbesar dalam militer.
Oleh karena itu, sebagai seorang kapten, Georgie memerintahkan Gannon untuk mengikuti perintahnya. Sebagai bentuk penghargaan kepada Gannon dan timnya, Georgie meliburkan mereka bertiga ke Thailand. Namun belum lama mereka bertiga berlibur, sebuah sinyal darurat dikirim untuk memanggil Gannon dan timnya kembali bertugas. Dalam misi kali ini, Gannon dan timnya ditugaskan pergi ke Tajikistan yang merupakan negara pecahan Rusia. Pihak intelijen menemukan beberapa rudal nuklir yang siap digunakan. Namun sebelum Gannon menjalankan misinya, ia sempat berdebat dengan Georgie setelah mengetahui teknisi sebelumnya dipindah tugaskan. Ditambah, Eddie yang beroperasi kembali meski sempat mengalami kerusakan. Di tengah perdebatan tersebut, Eddie sempat merekam percakapan di antara keduanya, sedang Georgie yang tidak ingin berdebat memerintahkan Gannon untuk membuat pilihan antara tetap terbang bersama Eddie atau berhenti menjadi pilot. Akhirnya Gannon pun mengalah dengan terbang bersama Eddie sebagai anggota timnya. Di sisi lain, terlihat beberapa rudal nuklir yang sedang dibawa menuju base militer Tajikistan. Sementara itu, sesaat setelah tim Gannon lepas landas, pusat komando memerintahkan semua pesawat tempur untuk bersiap. Gannon dan Henry segera mempersiapkan rudalnya, namun Wade membatalkan persiapan rudal karena berdasarkan analisanya, arah angin dari wilayah pegunungan bisa membawa debu radioaktif ke negara Pakistan saat nuklir diledakkan. Sebagai kapten lapangan, Gannon memutuskan membatalkan serangan. Namun Eddie tiba-tiba menolak perintah dan langsung meleset menuju base militer Tajikistan. Dengan beberapa rudal yang diluncurkan, Eddie berhasil menghancurkan semua rudal nuklir tersebut. Sedangkan Gannon yang melihat Eddie diserang tentara Tajikistan memutuskan membantu Eddie dengan menyerang base militer tersebut. Rudal-rudal terus diluncurkan ke arah base militer Tajikistan yang membuat base tersebut hancur tak tersisa. I'm gonna take out those Scud launchers. Warheads completely suppressed. Sementara itu, di pusat komando, Georgie mendapat kabar bahwa semua hulu ledak nuklir berhasil dihancurkan. Meski Georgie mengetahui banyak warga sipil akan menjadi korban, Georgie tetap puas dengan keberhasilan misinya. Di sisi lain, debu radioaktif mulai melanda warga Tajikistan dan Pakistan. Sedangkan Eddie tanpa rasa bersalah kembali ke formasi tim Gannon. Meski Gannon sempat marah-marah karena melanggar perintah, namun bagi Eddie, misi adalah yang utama setelah ia belajar dari tindakan Gannon. Tak sampai di situ, Eddie tiba-tiba menemukan target lain dan segera memisahkan diri dari formasi. Wade yang mengetahui misil yang dibawa Eddie begitu banyak, segera memberitahukan hal tersebut kepada Gannon. Dengan misil sebanyak itu, Eddie mampu menghancurkan kota sendirian. Sementara di pusat komando yang mencoba melacak Eddie terhalang karena Eddie memutuskan sinyalnya dengan pusat komando. Georgie yang mengetahui hal itu memerintahkan Gannon mengembalikan Eddie secara utuh. Sementara itu di Washington, orang yang merupakan pencipta Eddie diminta oleh Gannon untuk mengembalikan Eddie secepat mungkin. Tak lama, Dick yang mendengar informasi bahwa beberapa pesawat terbang di wilayah Rusia segera menemui Georgie untuk meminta penjelasan. Namun Georgie menjelaskan bahwa hal itu hanya masalah teknis yang mudah untuk diatasi. Di tempat lain, Henry yang berada di depan berhasil menemukan Eddie yang menuju zona larangan terbang milik Rusia. Henry diperintahkan untuk terus mengikuti Eddie, disusul Wade dan Gannon. Eddie yang mengetahui sedang diikuti segera menuju ke pegunungan. Meski Eddie mendapat peringatan dari Henry untuk kembali, namun Eddie tidak dipeduli dan tetap menjalankan misinya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Tak berselang lama, Wade berhasil mengikuti Henry ke arah lembah. Mengetahui kedua timnya terbang dengan risiko tinggi, Gannon meminta untuk menembak Eddie, namun Georgie tak kunjung memberikan respon. Karena Georgie tak kunjung memberi jawaban, akhirnya Gannon memintakan Henry untuk menembak jatuh Eddie.
Meski Eddie sempat memperingatkan Henry mengenai keberhasilan Henry di bawah 1%, Henry tetap melakukan tugasnya dengan menembak Eddie. Naas, tembakan Henry meleset dan akibat terhalang oleh ledakan, Henry menghantam pegunungan. Request permission to destroy the UCAV. Goodbye, Eddie. Wade yang berada di belakang Henry sempat terkepung dari ledakan tersebut. Setelah tewasnya Henry, Gannon segera melapor ke pusat komando. Meski Georgie mengetahui Henry tewas, Georgie tetap melanjutkan pengejaran Eddie. Untuk melanjutkan pengejaran Eddie, Gannon harus mengisi ulang bahan bakar, sedangkan Wade mulai mengalami gangguan hidrolik akibat puing yang menabrak sayap pesawatnya. Meski begitu, perintah tetap diberikan kepada Gannon untuk menemukan Eddie di stasiun bahan bakar karena Eddie juga mulai kehabisan bensin. Akhirnya, Wade dan Gannon berpisah. Gannon yang memburu Eddie, sedang Wade melakukan pendaratan darurat. Di lain tempat, Eddie sudah tiba di stasiun pengisian. Namun saat Eddie melakukan pengisian, aksesnya ditolak karena komando pusat. Namun Eddie memiliki cara lain dengan menghancurkan selang pengisian. Dan dari kebocoran tersebut, Eddie mampu mengisi bahan bakarnya. Di sisi lain, Wade mulai kehilangan kendali akibat kerusakan yang ia alami. Sebelum Wade terjun, ia sempat memberikan koordinat ke pusat komando yang ternyata berada di Korut. Meski Wade berhasil terjun, namun akibat kerusakan yang terlalu parah membuat Wade meledak sebelum pas sampai ke permukaan. Puing-puing pesawat pun mulai berjatuhan di atas Wade, dan rekan hal tersebut, Wade memutuskan menunda membuka parasutnya untuk menghindari parasut yang robek akibat puing pesawat. Ketegangan sempat terjadi saat Wade mencapai jarak maksimum untuk membuka parasutnya, dan saat Wade membuka parasutnya, puing pesawat mengenai parasut Wade yang membuat ia terjun bebas. Beruntungnya, Wade berhasil selamat berkat pepohonan yang menahannya. Sementara itu, gas bahan bakar membentuk sebuah cincin di dekat stasiun pengisian akibat kebocoran selang. Gannon yang mengetahui hal itu tetap melakukan pengisian bahan bakar. Di tengah Gannon melakukan pengisian, ia sempat hilang-hilang untuk mencari Eddie. Tak lama Eddie pun muncul. Gannon memerintahkan Eddie untuk menyerah. Jika tetap masih melawan maka ia akan kena tembakan Eddie. Eddie yang memiliki perintah dasar mempertahankan diri, memutuskan untuk melawan dengan membakar bahan bakar yang menyebar. Seketika, api pun mulai mengelilingi Gannon, sedang Gannon yang mengetahui hal itu segera menyelesaikan pengisian dan pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Orbit yang sedang meneliti kendala Eddie menemukan sebuah kode misterius. Dan dari kode itu, Orbit mengetahui bahwa Eddie mencoba mengakses sebuah berkas sangat rahasia bernama Xavier Swab. Hal itu segera diberitahukan kepada Georgie. Dari berkas itu, Eddie memilih targetnya sendiri, yaitu Siberia, tempat senjata uji coba fusi dingin. Bahkan, Georgie yang mendengar hal itu mengira bahwa tersebut tidak nyata. Bagaimanapun, Eddie sudah menetapkan targetnya. Benar atau tidaknya, Eddie tetap akan menghancurkan tempat tersebut. Eddie's like fixated on it. There's some super secure file. Now, would you get back to Caviar Sweet? Learn this, but don't learn that. Wait, layers, I found something. It's not. Sementara itu, Wade yang terjebak di Korut bertemu dengan seorang bocah. Namun bocah itu langsung teriak yang membuat warga lokal langsung berdatangan. Di tempat lain, Georgie kembali menelepon Senator Ray.
Ray yang sudah melobi banyak orang untuk membuat proyek Georgie terwujud harus mengalami banyak tuntutan. Dan jika program Georgie terus berantakan, Ray mengancam bahwa Georgie akan membusuk di penjara militer. Namun Georgie tidak menyerah. Ia membuat rencana untuk memberitahukan Rusia mengenai kebenaran mengenai Eddie, sehingga pihak Rusia akan menghancurkan Eddie, dan untuk Gannon, Georgie yang akan mengurusnya. Di sisi lain, Gannon yang masih mengejar Eddie terus meyakinkan bahwa proyek di Siberia tidak nyata. Namun Eddie tetap akan melakukan misi tersebut karena bagi Eddie, data adalah segalanya. Tiba-tiba, sebuah roket dari pihak Rusia diluncurkan ke arah Gannon. Sesaat setelah roket meluncur, Eddie membantu Gannon untuk mengajari serang tersebut. Berdasarkan analisa, Eddie menawarkan kerjasama untuk presentase keberhasilan yang meningkat, sedangkan Gannon yang tidak mempunyai pilihan setuju bekerjasama dengan Eddie. Pertemuan udara antara pihak AS dan Rusia pun dimulai. Setelah pertarungan sengit berlangsung, Gannon dan Eddie mampu mengalahkan pihak Rusia. Namun sebuah puing mengenai Eddie yang membuat Eddie mengalami kehilangan daya. Starboard engine losing power. Do not try to stop me. 20 feet. Mengetahui hal itu, Gannon memberikan dua pilihan untuk Eddie, antara melanjutkan misinya dengan resiko hancur atau kembali bersama Gannon ke pangkalan. Berdasarkan sistem dari Eddie untuk bertahan hidup, Eddie memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Setelah Eddie menurut untuk kembali ke kapal, Gannon memerintahkan Eddie untuk terbang rendah di atas permukaan laut. Kemudian Gannon meluncurkan sebuah bom napalm yang membuat sebuah letakan air untuk memadamkan api yang ada di tubuh Eddie. Setelah berhasil membujuk Eddie, Gannon segera menghubungi Georgie, sedangkan Georgie memberitahukan untuk mendarat sementara di Alaska yang merupakan salah satu pangkalan milik AS. Dalam perjalanan menuju ke Alaska, Gannon mengetahui keberadaan Wade di Korea Utara berkat data milik Eddie. Di tempat lain, pihak Korea Utara segera melakukan pencarian setelah mengetahui ada penyusup di wilayahnya. Sementara itu, Gannon dan Eddie berhasil melakukan pendaratan di Alaska meski pesawat Gannon rusak parah. Gannon yang terluka sempat ditawari dokter untuk disuntik, namun Gannon menolak dan dokter tersebut terus memaksanya. Saat Gannon melawan dengan menyuntikkan suntikan tersebut karena dokter, ia mengetahui bahwa suntikan itu berisi racun. Tak lama, Orbit pun tiba setelah diminta oleh Georgie untuk menyetel Eddie. Georgie yang mengira Gannon berhasil disingkirkan segera meminta Orbit untuk mereset semua data Eddie. Namun Gannon yang mengetahui hal itu berhasil menyusup di tengah Orbit yang akan menghapus data milik Eddie. Namun sebelum Orbit menghapus data, ia dikejutkan dengan Eddie yang merasa menyesal setelah membunuh banyak orang termasuk Henry. Eddie juga merasa bingung dengan tingkah lakunya yang melanggar perintah. Tiba-tiba, sebuah serangan muncul dari Gannon dan dengan sekejap ia mampu melumpuhkan para tentara di sekitarnya. Weapons down. Weapon down. Mengetahui bahwa Orbit adalah pencipta Eddie, ia ingin membawa kembali Eddie sebagai bukti kejahatan Georgie. Sedangkan Orbit yang tidak ingin diciptakannya dihapus menyetujui untuk membawa Kuple. Dengan Gannon yang sangat membahayakan Kuple, mereka pun berdua berhasil melarikan diri. Scramjet sequence. Kemudian Gannon berencana untuk menyelamatkan Wade di Korea Utara, namun sistem dari Kuple milik Eddie rusak akibat kebakaran yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Eddie terbang di bawah 15 kaki untuk menghindari deteksi radar Korea Utara.
Karena tidak lagi percaya dengan Georgie, Gannon memutuskan untuk menghubungi Dick dan memberitahukan semua yang dilakukan oleh Georgie. Saat Gannon menuju Korut, Dick segera menemui Georgie untuk menahannya. Dick menahan Georgie atas tuduhan membahayakan skuadron dan memberi data intel palsu serta mengirim pembunuhan atas salah satu pilotnya tersendiri, Kuple. Meski Dick tidak mempunyai bukti, ia mempunyai saksi yaitu Gannon. Sesaat setelah Dick pergi, Georgie kembali menghubungi Ray. Namun karena situasi yang berantakan, Ray memutuskan untuk meninggalkan Georgie dan biarkannya untuk mengatasi masalah tersebut sendiri. Karena tak lagi mempunyai dukungan, akhirnya Georgie pun bunuh diri. Sementara itu, Wade yang sedang melarikan diri berhasil tertembak oleh pihak Korut. Wade terus melawan di tengah kepungan para tentara Korut. Wade terus melarikan diri hingga malam menjelang, sampainya Gannon pun tiba. Gannon mulai memborbardir pepohonan tersebut di mana para tentara Korut bersembunyi. Setelah berhasil menemukan Wade, sebuah helikopter pihak Korea Utara muncul. Mengetahui Gannon dan Wade yang terdesak, Eddie mencoba melindungi rekan timnya dengan tubuhnya, dan karena tak mempunyai pertahanan lain, Eddie menabrakkan dirinya ke helikopter tersebut. Beberapa hari kemudian, upacara pemakaman Henry pun diadakan. Sedangkan untuk kasus Georgie ditutup tanpa banyak orang yang mengetahuinya. Dan film pun kuple. Oke guys, itulah alur cerita film Stealth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.